Jadi di soal ditanya, hitung perbedaan pada tekanan dari titik A yang ini dan ke titik B yang ini. Di titik A ini adalah aliran fluida kerosin, sedangkan di titik B itu adalah petrol. Di antara kerosin dan petrol ini ada aliran lain yaitu air atau water. Kita harus mencari perbedaan tekanan di titik ini dan titik ini. Jadi gimana cara carinya? Yang pertama-tama kita di sini sudah diketahui specific gravity atau SG dari kerosin yaitu 0,8 dan juga specific gravity dari petrol yaitu 0,78. Rumus untuk perubahan dari specific gravity ke densitas itu adalah SG sama dengan densitas yang dari aliran apapun per densitas air pada 4 derajat Celcius, yang mana adalah 1000 kg per meter kubik. Sehingga kita dapatkan densitas dari kerosin adalah 800 kg per meter kubik dan densitas dari petrol adalah 780 kg meter kubik. Kemudian kita sudah dapatkan ini, kita juga bisa cari ketinggian setiap aliran fluida. Yang pertama, ketinggian pertama itu adalah ketinggian si kerosin atau kita sebut aja H1, yaitu dari titik A ke titik C. Ini semua bagian ini adalah kerosin. Tingginya adalah 3 ditambah 2 yaitu 5 meter. Kemudian ketinggian yang kedua yaitu adalah ketinggian air. Karena di sini airnya ini lurus atau datar, jadi dia tidak dihitung. Sedangkan yang kita hitung adalah bagian yang tingginya berbeda. Karena di dalam prinsip hidrostatik itu yang mempengaruhi hanya perbedaan ketinggian fluidanya dan juga densitasnya. Kemudian kita cari H2 atau H dari water itu yaitu 1 meter. Kemudian H yang ketiga yaitu H dari aliran atau fluida petrol, yaitu dari titik B sampai dengan D aksen. Di sini kita sudah tahu yang pertama dari sini 1 ditambah 2 jadi 3. Tapi ditambah lagi kita agak absurd dengan hal ini dan kita ambil dari tengah-tengah 3 yaitu 1,5. Makanya 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,5 meter. Nah, sudah sampai sini kita dapat densitas dan H. Dalam perhitungan tekanan di suatu aliran yang bermacam-macam fluidanya itu kita bisa pakai prinsip hidrostatik seperti yang tadi aku kata. Dan meskipun di sini sistemnya tadi tertutup, karena di sini nggak terlihat kan ada pipa yang terbuka, karena semuanya tertutup oleh tandanya dari lingkaran ini, jadi dia sistemnya tertutup. Meskipun begitu, kita tetap bisa pakai prinsip hidrostatika karena ya tadi hanya dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian fluida dan juga densitasnya. Prinsip hidrostatika sendiri itu rumusnya adalah tekanan sama dengan rho GH, seperti yang kita sudah tahu sejak lama. Aku nggak akan jabarin di sini. Jadi prinsip dari rho GH ini, kalau misalnya tekanannya itu sebenarnya kita terserah mau menghitungnya dari kanan atau dari kiri. Yang penting itu adalah alurnya. Nanti karena alurnya itu alur naik turunnya akan mempengaruhi tandanya. Jadi minus atau plus. Misalnya kita menghitungnya dari sebelah kiri yaitu kerosin ini. Kalau kerosin dari titik A ke C, alirannya itu turun. Kalau alirannya turun, maka tekanannya dia akan bertambah sehingga tulisannya adalah plus rho GH. Ini kalau turun, karena tekanan dia akan bertambah. Sedangkan kalau misalnya ambil dari kanan, dan kita bahas yang ini lagi, kita ambil dari kanan, maka dia akan naik dari C ke A. Maka dia akan jadi minus karena tekanannya berkurang.
Kalau kita sudah dapat prinsip ini, kita tinggal untuk mencari setiap rho GH atau rumus hidrostatiknya dari setiap bagian yang kemudian kita jadikan satu ke satu persamaan kesetimbangan. Yang pertama, aku mau hitung dari sebelah kiri, yaitu dari kerosin. Kita di sini dapat, karena ini sistem tertutup, jadi yang pertama adalah P dari titik A itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari titik A ke C. Karena dia turun, maka dia ditambah dari PA ke C. Kemudian kita cek lagi yang aliran kedua yaitu air. Dia dari C ke D, dia turun lagi, maka ditambah lagi tekanan dari C ke D. Kemudian ke samping. Nah, ini karena ini mendatar, makanya tidak terhitung tekanannya. Atau tidak ada tekanannya, bisa dianggap tidak tekanannya. Kemudian sama dengan nah, sini kan udah sama ya, D-nya dengan D aksen ini setara, jadi seperti tadi kita bilang nggak terhitung. Lalu kita hitung aliran berikutnya, yaitu dari petrol, dari titik D aksen ke B. Dia naik, makanya aslinya adalah di sini tuh minus P D aksen ke B, tapi karena ini sama dengan, makanya jadi positif lagi PB sampai D aksen. Baru ditambah lagi si PB-nya, atau dari titik tekanan di titik itu sendiri karena dia tertutup. Nah, di sini kita udah bisa masukin rumus-rumusnya. Yang ditanya adalah perbedaan tekanan dari titik A yang ini dan tekanan di titik B yang ini. Makanya kita bisa ganti si PB-nya pindah ke sebelah sini. Jadi PA min PB. Sama dengan kita tukar balik yang PAC dan PCD ke sebelah kanan. Jadi PB sampai D aksen dikurangin dengan PAC, dikurangin lagi dengan PC ke D. Jadilah ini adalah yang bagian yang akan kita cari. Jadi kita nggak perlu ngisi. Sedangkan yang kita isi adalah bagian yang ini. Sama rumusnya semua, berarti rho, karena ini PB ke D, berarti dia adalah petrol. Maka dia pakai densitas dari petrol kali G, gravitasi, kali H. H dari si petrol ini sendiri yang mana? Ya H3. Kemudian dikurangin yang tekanan A ke C ini, itu adalah densitas dari air. PAC itu adalah kerosin. Jadi densitas dari kerosin dikali gravitasi dikali H-nya adalah, karena dia A ke C, maka dia yang H1. Kemudian dikurangin lagi, yang terakhir adalah densitas yang C ke D, yaitu yang air. Dikali gravitasi, dikali H, yang mana ya? H kedua. Lalu tinggal diisi. Densitas dari petrol itu adalah 780 kg meter kubik. Kemudian di sini aku gravitasi menggunakan 9,8 meter per second kuadrat, second persegi, dikali H3-nya adalah 4,5 meter. Lalu ini tinggal diisi aja. Densitas kerosin 800 dikali 9,8 dikali ketinggiannya yang H1 itu 5. Dan dikurangin lagi si densitas air 1000 dikali 9,8 dikali H yang terakhir yang kedua.
yaitu 1 meter. Lalu kita hitung, dapatkan untuk yang pertama ini tekanan dari B ke D aksen itu adalah 34.398. Nah, di sini satuannya kita punya 2M. Jadi kita bisa coret dengan ini sehingga M-nya jadi pangkat 1 aja. Dan di sini berarti adalah Kg per M kali S kuadrat, yaitu sama dengan Pascal, satuan Pascal. Maka kita bisa langsung tulis ini adalah PA. Kemudian yang kedua, ini bagian sini P dari A ke C itu adalah 39.200 PA juga. Dan yang terakhir adalah 9.800 PA juga. Lalu kita hitung, hasilnya adalah minus 14.602 Pascal. Ini adalah dari PA ke PB. Nah, di sini kenapa angkanya minus? Kalau angkanya minus, itu artinya berarti ya gampang aja. Tekanan di A itu adalah lebih kecil daripada di B. Kalau mau ini bisa jadi nggak minus, maka tinggal dikali 2, dikali min 1, dikali 2, dikali min 1, atau kamu tadi ngitung dari awalnya adalah dari sisi kanan ke kiri. Jadi dari B baru ke A. Kalau dikali min 1, maka jadi PB min PA 14.602 Pascal. Atau kita bisa bagi dengan 1000, 14,6 kilopascal. Itu adalah perbedaan dari tekanan di titik B dengan tekanan di titik A. Sekian.